Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rizka Mareta. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 148. Saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya pada modul 1.3 tentang prakarsa perubahan metode Bagja. Saya akan melakukan perubahan terhadap pembelajaran saya, yaitu menumbuhkan motivasi dan semangat siswa dalam belajar bahasa Inggris. Adapun pertanyaan utama dalam aksi nyata ini adalah bagaimana menumbuhkan motivasi dan semangat siswa dalam belajar bahasa Inggris di kelas saya. Bagaimana membuat pembelajaran saya menjadi pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan bagi siswa saya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka yang pertama adalah saya melakukan pengamatan terhadap siswa di dalam kelas saya, siswa yang bermain HP atau yang tidak fokus dalam pembelajaran. Saya juga melakukan pengecekan nilai atau pencapaian siswa bagi siswa yang sudah baik, cukup, ataupun kurang dalam pembelajaran saya. Saya juga melakukan survei dengan menyebar angket melalui form tentang hal yang dirasakan siswa saat berada dalam pembelajaran saya dan apa yang mereka inginkan saat berada di kelas saya. Setelah itu, pada tahap ambil pelajaran, pertanyaan yang saya lontarkan adalah kegiatan pembelajaran apa saja yang telah direspon baik oleh siswa. Lalu, media apa saja yang sudah saya pakai dan telah membuat siswa bersemangat. Yang ketiga, variasi pembelajaran apa saja yang baik dan direspon secara positif oleh siswa di kelas saya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka yang saya lakukan adalah saya melihat respon dan antusiasme siswa terhadap media yang saya pakai saat pembelajaran dan menanyakan kepada siswa apa yang mereka sukai di kelas saya. Saya juga melihat hasil pembelajaran siswa dari jawaban lembar kerja, hasil ulangan harian, hasil tugas siswa yang dikumpulkan ataupun yang ditampilkan yang mempunyai value kesungguhan siswa yang tinggi. Pada tahapan gali mimpi, pertanyaan yang saya munculkan adalah pembelajaran inovatif dan kreatif apa saja yang bisa saya lakukan di kelas. Fasilitas apa saja yang tersedia dan mendukung untuk pembelajaran yang saya bisa pakai yang menyenangkan dan berkualitas bagi siswa. Berikutnya, kebiasaan baru apa saja yang saya bayangkan jika saya telah melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif di kelas. Dan yang terakhir, sumber daya apa saja yang tersedia untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka yang pertama saya lakukan adalah saya melakukan kajian penelitian dan artikel ilmiah tentang pembelajaran inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Saya melakukan research ini tidak hanya melalui membaca buku-buku tentang pembelajaran inovatif kreatif, tetapi saya juga mencari jurnal-jurnal yang telah melakukan penelitian serta artikel-artikel yang membahas tentang pembelajaran yang menyenangkan, yang inovatif dan kreatif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Setelah itu, saya membuat daftar fasilitas yang sudah ada dan berfungsi baik yang ada di kelas seperti LCD, remote LCD, Wi-Fi, laptop, speaker, dan sebagainya. Saya juga membuat daftar kebiasaan atau kegiatan yang sudah biasa dilakukan dan baik kemudian mencari kegiatan baik yang perlu dan harus dilakukan dalam pembelajaran. Saya juga mengecek sumber daya yang tersedia dan telah digunakan secara maksimal, yang belum maksimal, serta membuat daftar sumber daya yang dibutuhkan tetapi belum tersedia. Pada tahap jabarkan rencana, pertanyaan yang saya munculkan adalah siapa saja pihak yang akan membantu saya meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Bagaimana mengukur ketercapaian dan tindak lanjut dari usaha saya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Yang ketiga, bagaimana agar setiap orang komunitas sekolah dapat secara informal melakukan improvisasi dan berkontribusi membantu terwujudnya perubahan dalam diri saya agar saya menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka saya meminta kepala sekolah untuk mensupervisi saya saat pembelajaran, sehingga kelemahan saya dapat saya perbaiki melalui masukan, kritikan, dan saran yang diberikan oleh kepala sekolah saya melalui supervisi tersebut. Saya juga melibatkan kolega saya meminta teman-teman MGMPS sesama pengajar bahasa Inggris untuk menjadi observer saya dengan mengadakan lesson study. Saya juga meminta pendapat dan masukan dari siswa melalui evaluasi pembelajaran, apa yang sudah baik, apa yang masih perlu diperbaiki, dan bagaimana perasaan mereka ketika melakukan pembelajaran di kelas saya. Saya juga melakukan pertemuan rutin dilakukan dengan MGMPS untuk bertukar praktik baik dan pengalaman menarik tentang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, dan terus saling menguatkan, menyemangati agar terus berkontribusi dalam perubahan saya tersebut. Pada tahap akhir, yaitu atur eksekusi perubahan ini, pertanyaan yang saya munculkan adalah siapa yang akan terlibat mewujudkan rencana saya? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan menindaklanjuti atau memberi umpan balik pada laporan? Bagaimana mereka mengkomunikasikan dan melaporkan kemajuan kepada siapa? Menjawab ketiga pertanyaan tersebut, yaitu pihak yang terlibat dalam mewujudkan rencana saya adalah kepala sekolah, wakakurikulum, rekan guru dalam MGMPS, serta siswa. Saya sendiri yang akan bertanggung jawab dan menindaklanjuti laporan perkembangan kegiatan saya, dan kepala sekolah, wakakurikulum, MGMPS, dan siswa memberikan umpan balik bagaimana perubahan saya yang telah saya lakukan selama ini untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa di kelas bahasa Inggris. Apakah telah mengalami peningkatan atau belum? Secara rutin, saya juga berbagi praktik baik
tantangan, dan solusi kepada MKMBS, dan melaporkan kemajuan kepada kepala sekolah, wakakurikulum, dan MKMBS. As a statue in the middle of the fountain. There are a huge tree in the beside of the Nananon, and in the front of the tree there is a clear line. There are so many spots that people love to call and enjoy them. They create an adorable place inspired by the nature. Pada tahap ini, saya melakukan observasi pada kegiatan lesson study di kelas kolega sesama MKMPS. Di sini saya belajar praktik baik yang telah dilakukan rekan saya di kelasnya. Banyak hal yang saya pelajari yang bisa saya pakai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya. Di kelas kolega yang lain, saya juga sit-in melakukan lesson study sebagai observer untuk terus memperbaiki kualitas pembelajaran saya dengan mencari kelebihan pembelajaran di kelas rekan saya sehingga pengetahuan saya menjadi lebih banyak dan bisa saya terapkan di kelas saya sendiri. Banyak hal yang saya dapat pelajari, saya dapat amati, saya dapat tiru, dan saya dapat terapkan di kelas saya ketika saya menjadi observers di lesson study pada rekan-rekan sesama MKMPS. Jadi secara rutin berbagi praktik baik di antara MKMPS sungguh bermanfaat khususnya bagi saya dan pada umumnya bagi seluruh rekan MKMPS Bahasa Inggris karena kami bisa saling berbagi tentang kelebihan pembelajaran di kelas masing-masing. Semoga perubahan yang saya lakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa bisa terlihat dalam kelas saya, sehingga siswa bisa merasakan manfaat dari perubahan yang saya lakukan terhadap diri mereka ketika mereka bersama-sama dengan guru belajar berbagai materi bahasa Inggris di kelas saya, sehingga setiap siswa bisa dapat merasakan kebermanfaatan bahwa pembelajaran saya berpihak pada murid, siswa bisa berkolaborasi, siswa bisa berkreasi, dan siswa bisa berkomunikasi, memaparkan hasil pembelajaran mereka yang telah didapat di kelas saya. Menumbuhkan motivasi belajar siswa di kelas saya, yaitu kelas bahasa Inggris, memerlukan usaha yang bertahap dan konsisten, serta melibatkan banyak pihak. Melakukan perubahan memang tidak mudah. Nilai-nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif harus dilatih dalam diri saya dan diterapkan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab agar visi yang saya tetapkan dapat tercapai. Sekian sharing dari saya, aksi nyata di modul 1.3 tentang perubahan dengan metode Bagja. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.